Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 70 Jakarta. Di sini ada latihan dasar kepemimpinan siswa atau disebut dengan LDKS. Dan di sini ada materi-materi yang diisi yang kebetulan saya diminta untuk mengisi ya, KPAI meminta untuk mengisi terkait dengan stop kekerasan ya, atau membangun atau mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Suatu kehormatan bagi kami KPAI bisa bertemu dengan adik-adik sekalian dan diminta untuk menyampaikan materi terkait sebenarnya kalau Menteri kita Nadiem Makarim menyebutnya sebagai 3 dosa besar di pendidikan. 3 dosa besar itu mulai dari perundungan, ya, lalu kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Jadi ini sebenarnya program pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbud terkait dengan Kemendikbud sekarang lewat kurikulum merdekanya sudah memperkuat agar kekerasan di dalam satuan pendidikan itu turun angkanya. Kalau bisa suatu hari nanti gitu ya tidak ada kekerasan di sekolah. Itu adalah visi dan misi yang ingin dibangun ya. Karena dulu tuh mungkin zaman saya sekolah, zaman para ibu gurunya yang mungkin seumur dengan saya yang udah lebih dari 50 tahun, mungkin kita itu dibesarkan oleh generasi yang penuh kekerasan. Di sekolah pun kita mendapatkan kekerasan, dan kalau kita dipukul gitu ya oleh guru, ngadu ke orang tua, itu bisa jadi bukannya orang tuanya melakukan protes kepada gurunya, yang ada kita juga ditambahin pukulannya gitu. Jadi ada masa di mana kekerasan demi kekerasan itu dialami oleh anak-anak Indonesia. Nah, lalu ya akhirnya ketika kita punya anak, kita ngelakuin kekerasan lagi. Terus anak kita punya anak atau cucu kita ngelakuin kekerasan lagi. Akhirnya kekerasan ini tidak pernah putus. Nah, oleh karena itu pendidikan mestinya itu mengajarkan kehalusan perasaan, peduli pada sesama, termasuk tidak menghormati hak asasi manusia dengan tidak melakukan kekerasan. Karena kemudian riset di seluruh dunia, ya dulu kekerasan terjadi hampir di seluruh dunia. Lalu riset di seluruh dunia membuktikan bahwa kekerasan itu berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Jadi dilakukanlah sejumlah riset terhadap anak-anak yang masih balita yang kemudian dibentak. Jadi rupanya bentakan saja itu membuat otak seorang anak itu menciut, tidak sulit menjadi berkembang. Ketika dia menciut, terima kasih ya. Ketika otaknya menciut, maka dia sesungguhnya tidak bisa tumbuh sempurna. Lalu dulu tuh sering banget mukul kepala, jedotin kepala ke tembok, lalu anak disentil, dijewer. Padahal kemudian riset membuktikan kerusakan otak pada anak, tidak tumbuhnya kembang otak itu diantaranya sering dijewer dan sering disentil. Kenapa? Karena kuping ini adalah saraf ke otak. Jadi ketika saraf ke otak terganggu, maka sebenarnya dia tidak akan mendapat asupan darah dan sesuatu yang lebih cukup sehingga otak anak-anak itu tidak berkembang. Nah, atas dasar itu maka kemudian di seluruh dunia saat ini adalah menentang segala bentuk kekerasan. Jadi dengan dalih apapun kekerasan di pendidikan itu nggak boleh. Mau mendisiplinkan mau apa itu nggak boleh. Begitupun orang tua kamu. Orang tua kamu walaupun kamu anaknya, mereka tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau mereka melakukan kekerasan maka terkena namanya undang-undang KDRT ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kamu nggak akan ngaduin orang tuamu ke polisi, itu nggak mungkin. Seorang anak melakukan itu karena hidupnya dari si orang tua kan. Jadi istilahnya tuh bergantung banget sama orang tua. Jadi nggak mungkin lah ngelaporin.
Lalu yang ngelaporin siapa? Undang-undang KDRT ini memberi ruang kepada orang di sekitar anak untuk bisa melaporkan kepada yang berwajib. Jadi yang ditolong adalah si anak. Ya, jadi menyelamatkan anak. Karena anak yang dipukulin tiap hari itu bisa mati. Dan itu banyak terjadi. Di Jakarta ada nggak? Banyak. Salah satu kasus yang terakhir adalah di Jakarta Barat. Seorang anak usianya sebenarnya 5 tahun mau ke 6 tahun. Kalau seorang ibu tidak sehat mental, maka dia akan lampiaskan kepada anaknya. Dia menikah, punya anak, ditinggalkan suami, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja karena harus membesarkan anak, lalu mendapat support makan, kos itu dari orang tua. Lalu dia tiap hari kesulitan kan, misalnya minta uang, dihina, apa, jadi dia akhirnya melampiaskan kepada anaknya. Anaknya ini sering sekali dipukul dan semua orang satu kos itu tahu semua. Tapi nggak ada yang nolong sampai suatu hari. Ini gurunya aja udah tahu kenapa anaknya lebam-lebam, dipukul, dan sudah dikasih tahu ibu gurunya, tapi ibu guru kepada anak, tapi si ibu guru tidak pernah melapor kepada pihak berwenang. Lalu apa yang terjadi? Anak ini kemudian meninggal. Saat dia meninggal, itu dia habis mendapatkan siksaan. Saat ditemukan oleh polisi, anak ini dalam keadaan terikat kedua tangan, kedua kaki, dalam posisi tidur tengkurap, kepalanya ditutup pakai kantong plastik berwarna hitam, dan saat kantong plastik hitam dibuka, keluar bau baygon. Jadi dia pun disemprot baygon, ya. Jadi anak ibu ini sebenarnya keluar sebentar mau beli makanan, tapi begitu dia balik, anaknya sudah tidak bernyawa. Bayangkan seorang ibu itu bisa membunuh anaknya. Jadi kekerasan itu bisa terjadi dengan siapapun, ya, oleh siapapun dan dialami siapapun. Tapi di pendidikan mestinya ini udah nggak ada. Kekerasan tuh nggak bisa ditoleransi, ya, apapun bentuknya. Kekerasan itu apa saja? Nah, kita akan bahas, ya. Next. Barangkali ya, saya mencontohkan beberapa kasus untuk kita semua sadar bahwa kadang kasus di sekolah bisa lari keluar. Ini terjadi di Jakarta, ada satu anak perempuan mengalami pengeroyokan dari 4 anak perempuan lainnya. Kejadian di sebuah kafe, di depan kafe di Kemang jam 3 pagi. Saat terjadi pengeroyokan, polisi lewat. Polisi pasti berhenti dong. Dia berhenti, maksudnya mau melerai. Ternyata 4 pelaku lari ke mobil, lalu menyalakan mobil, dan polisi tentu menghalangi. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata anak-anak ini menabrakkan mobilnya kepada petugas polisi. Nah, atas dasar itu maka ada delik hukum yang digunakan, salah satunya melawan petugas, selain melakukan kekerasan terhadap anak lainnya. Ketika kemudian diperiksa si anak korban, ternyata anak korban mengenali semua anak pelaku yang emang temennya satu sekolah. Pangkal pernya adalah rebutan cowok, ya. Nah, cowoknya juga satu sekolah. Nah, jadi bayangkan urusan asmara satu sekolah bisa terjadi kekerasan di luar, kan? Nah, oke, next, berikutnya. Ini adalah seorang ibu melapor ke polisi di Kota Malang. Anaknya itu menjadi korban perundungan 9 teman lainnya di sekolah. Jadi dia baru kelas 7, belum genap 1 semester bahkan sekolah. Lalu baru berapa bulan, ya, itu dia mendapatkan terus pembulian dari 9 temannya dalam satu kelas. Tapi anaknya nggak pernah lapor, saksi di kelas banyak tapi tidak ada yang membela. Guru tahu sebenarnya tapi tidak pernah juga menangani. Suatu hari anak ini pulang, oleh 9 anak ini dipaksa minum minuman keras hingga dia mabuk. Kalau dia nggak mau, dia disundut rokok. Jadi dia diantar ke rumah oleh 9 temannya ini, naik motor dalam kondisi mabuk. Saat mabuk ibunya nggak bisa nanya. Besok paginya setelah anak ini mandi, ibunya baru menginterogasi. Dia menceritakan semuanya dan ibunya lapor polisi. Jadi bisa terjadi
kekerasan itu terjadi tiap hari, tapi kamu ngelihat, tapi kamu juga nggak berbuat apa-apa, ya, itu bisa terjadi, gitu ya. Next, ini adalah kasus definisikan bully pakai bahasa. Ayo, 7 tangan. Siapa? Masa nggak pernah dengar kata bully? Ayo siapa? Harus ditunjuk? Kata OSIS, ayo dong inisiatif. Masa nggak berani ngomong di depan umum? Ayo. Siapa yang nggak ada satupun yang berani ngomong? Siapa? Kenapa takut? Kan nggak mungkin nggak tahu lah, bully kan udah biasa kan? Oke, siapa? Oke, maju sini. Beri tepuk tangan untuk temanmu. Sini sayang. Siapa nama kamu nak? Keila. Kaila. Oke, apa kata pegang? Apa bully menurutmu? Menurut saya bully itu perlindungan terhadap teman, dan bully itu bukan secara verbal, bisa juga secara verbal. Oke, secara fisik, secara verbal. Oke, terus? Secara media sosial juga bisa. Di media, oh ya, cyberbully ya. Iya. Itu dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang? Bisa satu orang, bisa beberapa orang. Oke, biasanya korban satu atau banyak? Kalau yang biasa kamu Satu. amati, satu. Pelakunya banyak, Iya. gitu. Nah, menurut kamu kalau walaupun dibully verbal, misalnya body shaming gitu, itu menurut kamu misalnya orang kurus terus dipanggil triplek kan tipis ya? Iya. Nah, terus dia marah tuh, menurut kamu itu bully nggak? Bully. Itu bully ya. Jadi bully itu bukan cuma tindakan fisik yang menyakitkan ya, tapi tadi ya cyberbully ya, ejek-ejekan di dunia maya itu juga masuk kategori bully ya. Iya. Oke, kamu pernah lihat nggak sih orang dibully? Pernah. Pernah apa sering? Pernah. Oke. Kalau kamu pernah dibully nggak? Pernah. Pernah. Tapi kayak Ha-ha? dalam perkataan gitu sih. Oh, verbal. Nah, waktu itu apa kata-katanya? Kok teman-temannya ketawa? Ayo. Gimana? Pendek banget sih lo. Oh, padahal dia nggak pendek loh, dia tinggi, putih, cantik. Oke. Kamu dibegitukan, apa yang kamu rasakan? Sakit hati sih saya. Sakit hati. Terus kalau ngelihat orang dibully, kamu enggak, tapi itu kamu lihat gitu. Apa perasaan kamu? Tapi kadang saya kan ngeliat dulu nih yang dibully, sifatnya tuh kayak gimana yang dibully, orang yang dibully ini. Oh gitu. Kayak kenapa juga dia bisa dibully gitu. Oh gitu. Jadi lihat alasannya dulu. Iya. Oh, berarti boleh membuli Nggak jika boleh alasannya sih. tepat? Nggak boleh, kayak ya harus diadili juga sih, kayak ya sama-sama nggak boleh ngebully lah, sama-sama memaafkan aja gitu. Ya, oke, bisa dibicarakan. Iya. Tidak harus dengan menggunakan bulian ya. Benar. Tapi kalau kamu sendiri pernah jadi pembuli nggak? Pernah. Pernah. Tapi dalam perkataan gitu sih. Cuman ya yang nggak bikin sakit hati. Oh. Oke, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, siapa lagi yang mau maju? Kan udah tuh cewek tuh. Sekarang cowoknya. Ayo, kamu. Siapa? Cowok? Atau mau cewek lagi? Ceweknya lebih hebat dong. Kalau cewek. Ayo. Siapa yang mau maju? Yang cowok? Ini kenapa cowoknya dikit ya? Ceweknya banyak ya? Iya, cowoknya banyak banget. Dan cowoknya sedikit. Siapa cowok yang mau maju? Dedi itu siapa? Yang mana? Jangan nunjuk orang. Ayo, siapa yang mau ngomong? Hah? Kenapa? Boleh? Siapa? Ayo. Mantap. Tepuk tangan.
Oke, siapa nih namanya? Puput. Puput. Puput mau mendefinisikan bully, ayo apa? Bully itu kayak kekerasan terhadap anak, bisa dalam lingkungan, bisa dalam keluarga sendiri, Bu. Betul, bisa keluarga sendiri. Oke, dalam keluarga sendiri itu kayak apa tuh? Kayak misalnya kegagalan kita terhadap nilai. Oh, oke. Jadi tidak mencapai ekspektasi orang tuanya misalnya gitu ya. Oke, jadi itu lalu dibully gitu ya oleh orang tuanya. Oke, terus apa lagi? Kayak misalnya gini gitu. Agak deketan. Kayak kamu kurusan Kak gitu. Oh, fisik. Iya. Kurusan, gemukan gitu ya. Oke. Oh, orang kalau dibilang kurusan juga mikir ya? Iya. Bukan cuma dibilang gemukan ya? Iya, Oke. Terus apa kamu pernah lihat orang dibully? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan waktu ngelihat? Saya laporin ke guru, Bu. Oh, gitu. Iya. Terus waktu dilaporin guru, ini pasti peristiwa masa lalu ya? Iya, Bu. Oke, waktu dilaporin gurunya bagaimana? Malah ngebiarin, Bu. Ya. Biarin aja dia mau kayak gitu Bu. Oh gitu kata gurunya? Iya. Waduh, percuma jadi lapor ya. Oke, terus yang kedua, pernah nggak jadi korban bully? Sering, Bu. Sering. Terus apa perasaanmu? Mau ngomong apa kamu sama para pembulimu? Nih buat yang bully saya, kalau misalnya saya salah gitu, tegur aja, nggak usah Kasih tahu ya. Kasih tahu, maksudnya Jangan dikata-katain. ya, apalagi bawa temen. Oh iya gitu ya? Keroyokan dong. Oke. Terus, loh ini apa nih? Ini pembulinya, bukan? Salah satunya sih, Bu. Terus yang berikutnya, kamu pernah jadi pembuli nggak? Pernah buat sering. Misalnya, oh kamu korbannya? Oh iya, benar dia korban kamu. Iya, karena dia persaingan sepak bola sama saya. Oh, kamu jago sepak bola? Enggak sih, Bu. Karena saya fans Barca. Oh gitu. Kan sesama fans atau beda? Sesama fans? Beda, Bu. Oh beda. Oh Chelsea, lawan ya lawan. Oh gitu. Oh gara-gara itu terus kamu ngebulinya gimana? Apa itu 82? Tapi Spanyol tadi malam menang. 7-0. Oke. Coba Argentina kalah sama Arab. Sama Qatar ya, sama Arab Saudi ya. Oke. Nah, kamu ketika sekarang usianya segini gitu ya, kalau melihat orang dibully gitu, menurut kamu seharusnya kita bagaimana? Kan tadi pernah ngadu tapi dicuekin sama gurunya. Nah rencananya kalau misalnya itu kemana tuh ketika pihak sekolah misalnya nyuekin? Terus saya ke kantor polisi, Bu. Luar biasa. Oke ya, next. Saya mau bilang gini, kan tadi kira-kira tadi ya Puput kan ngomong dibully tapi dengan ketawa. Terus ditanya kamu suka bully nggak? Sering gitu ya. Dengan nah sebenarnya bully atau enggak itu apa ukurannya ya? Indikatornya apa ya? Pertama indikator bully itu salah satunya adalah yang utama dulu ya dari yang 4 ini, yang nentuin korban. Jadi kalau korban merasa sakit hati, ya jatuhnya bully, bukan pelakunya. Jadi pelaku bilang, kan itu baper aja Bu, dia lebay aja. Yang enggak gitu, karena yang tersakitilah yang bisa ngukur itu bully atau tidak. Itu satu.
Tadi menarik ya kata Puput bahwa di rumah bisa terjadi. Dan itu untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin dia udah berjuang untuk dapetin nilai. Seperti itu udah pakai perjuangan dan berdarah-darah lah. Tapi begitu orang tuanya ngelihat nilainya, itu menjatuhkan semangat dia. Itu juga jatuhnya jadi bully gitu. Orang tuanya ngelakuin. Nah, sebenarnya perilaku yang pertama agresif. Jadi si pembuli ini kalau dengan senyum, tadi bertengkar kan sama Puput sempet ya, apa sih mulut gitu. Tapi kan kamu ketawa, dia ketawa. Sebenarnya kira-kira bersikap agresif nggak itu? Enggak. Jadi sebenarnya itu karena kalian dekat, kalian tuh temen, kenal, saling kenal. Cuma dukungannya berbeda gitu. Jadi ini kayak klub kalau klub yang beda, kalau negara yang berbeda gitu. Nah itu hal yang karena sebuah perbedaan kayak gitu, tapi sebenarnya tidak sampai menimbulkan sikap agresif, bisa jadi begitu kan? Nah yang kedua adalah kalau kamu lihat sikap agresif dengan kebencian, kemarahan, itu misalnya gini, waktu KDRT-nya Lesti Kejora kan ada video ya, Rizky Bilar ngelempar bola kan? Waktu ngelempar itu dia dengan tenaga penuh, tapi karena sangat emosi, dengan sengaja esok harinya dengan sikap agresivitas ngeledek, menyakiti kan namanya. Tapi kalau gini, sorry ya gue menang semalam gitu. Itu kan beda ya, sama-sama ngeledek sih kan. Tapi bahasanya kira-kira nyakitin nggak? Enggak gitu. Bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Berikutnya fisik. Kalau fisik udah tahu sendirilah, mukul, nampar, nyundut rokok ya tadi istilah itu. Lalu ada yang namanya sosial. Sosial ini termasuk mengucilkan, membeda-bedakan, membanding-bandingkan, itu juga bisa ya. Itu verbal juga bisa, sosial bisa. Jadi gini, kamu sering nggak orang tuamu, misalnya ini orang tua yang banding-bandingin, niatnya baik tuh, tapi maksudnya memicu kamu maju, tapi sebenarnya nyakitin. Karena tidak ada manusia yang mau dibanding-bandingin dan kita emang beda. Lalu dibilang gini, kamu kok nggak kayak kakakmu ya? Oh kamu nggak kayak adikmu, gitu ya? Kan menyakitkan ya itu. Itu sakitnya tuh di sini gitu ya, betul-betul sakit gitu. Tapi orang tua kita tuh beranggapan ngomong gitu tuh biar kamu terpacu gitu. Padahal kakakmu jago akademik, berarti dia terlahir dengan kecerdasan akademik karunia Tuhan. Tapi kamu terlahir punya kecerdasan fisik, misalnya jago renang, yaitu jago bola, jago basket, ya, lalu jago nari.